Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hajar Sri Sunarti selaku fasilitator dan Ibu Tri Sudijahti selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada kegiatan praobservasi bersama rekan saya Ibu Winarni Kustina atau yang dipanggil dengan Ibu. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu sedang sibuk, Bu? Sedang santai. Alhamdulillah, berarti kebetulan sekali ya. Kebetulan sekali ya Bu, saya mau meminta waktu Ibu sebentar. Dari sini saya akan berbincang-bincang bersama Ibu mengenai supervisi akademik yang telah saya sampaikan kemarin ya Bu ya. Nah, ini adalah kegiatan praobservasinya, yaitu kegiatan awal dari supervisi akademik ya Bu ya. Nah, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas 5, di kelas yang Ibu ampu ya Bu ya. Nah, tentu saja Ibu sudah mempersiapkan apa-apanya yang harus dipersiapkan pada supervisi akademik ini. Nah, di sana supervisi akademik itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Ibu ya Bu ya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Silahkan Ibu bercerita persiapannya apa saja, kemudian harapannya Bu, harapan perbincangan kita atau bincang-bincang kita kali ini itu apa yang Ibu harapkan? Saya cuma yang berbagi pengalaman saya tentang proses pembelajaran yang Baiklah Ibu, kita berbincang-bincang ya Bu, berbagi pengalaman dan berdiskusi dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian materi apa yang akan Ibu sampaikan Bu? Ini kan pelajaran Ya, tentang diagram batang ya Bu. Nah, dari diagram batang itu tujuan pembelajarannya apa Bu? tujuan pembelajarannya kalau di sini itu kan mulai kegiatan namanya PPT. Oh iya, PPT ya. Itu cara membuat diagram batang ya. Kemudian murid juga bisa menyimpulkan bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang tersebut. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat menyusun data ke dalam diagram batang tersebut. Ya, dari PPT berarti anak bisa membuat diagram batang, kemudian menyajikannya ya Bu ya. Oh iya Bu, jadi itu ya Bu ya tujuan pembelajaran untuk supervisi. Nah, kemudian pendekatan apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran besok? Oh, pendekatan saintifik ya. Nah, dari pendekatan saintifik itu tentu saja Ibu sudah melakukan persiapannya ya Bu ya. Nah, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Persiapan dan kemudian
Jadi Ibu sudah menyiapkan SPP, LKPD, kemudian perangkat pembelajaran yang lainnya ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan besok, apakah Ibu akan mengalami kesulitan? Tentu banyak sekali kesulitan. Tentu saja ya Bu ya. Dengan karakter anak yang berbeda-beda ya Bu ya. Iya. Kemudian kebutuhan anak pun berbeda-beda, dari kesiapannya, daya belajar, kemudian minat yang tentu saja itu harus membuat kegiatan yang berbeda pula ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan Bu bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok? Ya. Jadi untuk memenuhinya dan untuk mempermudahannya, yaitu saya akan mengarahkan mereka untuk berdiskusi langsung. Berdiskusi langsung ya. Terus untuk yang pemahaman itu tadi untuk yang mempunyai pemahaman yang Cepat. Untuk yang pemahamannya sedang itu saya akan mengarahkan sebagai awal saja. Ya. Untuk yang pemahamannya rendah itu saya akan mengarahkan dari awal sampai akhir. Jadi karena pemahaman anak yang berbeda-beda ya Bu ya, yang cepat akan Ibu arahkan untuk langsung berdiskusi. Kemudian yang pemahamannya sedang akan Ibu arahkan di awal saja ya Bu ya. Kemudian yang lambat akan Ibu bimbing dari awal sampai akhir Bu. Betul sekali Ibu. Nah, apakah semua murid bisa menerima materi dengan sama? Tentu saja tidak ya Bu. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan belajar. Daya belajar ya. Jadi saya belajar dari anak yang lemah. Ya. Saya mengajarkan video yang sedang itu saya akan merekam suara belajar, tapi mereka gunakan untuk dipelajari. Terus untuk yang saya Lambat itu nanti saya akan menjelaskan secara langsung dari awal sampai peserta akhir. Iya, betul sekali. Karena kebutuhan anak yang berbeda-beda ya, murid banyak ya, tentu saja karakternya pun berbeda-beda. Jadi Ibu akan menyiapkan video untuk gaya visual ya Bu ya. Kemudian auditornya itu penjelasan langsung dan rekaman suara. Kemudian yang lambat atau dengan gamingnya itu menggunakan permainan atau game ya Bu ya. Iya, bisa nanti itu tadi mau Iya. masukkan ke game. Iya, nanti itu jadi langsung dalam- itu ke game ya Bu ya. dari dalam game itu kita diarahkan. Iya, diarahkan dari awal sampai akhir kegiatan agar si anak yang lambat itu menjadi paham. Nah, kemudian setelah gaya belajar, kesiapan tadi, nah nantinya di akhir pembelajaran itu harus ada produk ya Bu ya, atau hasil karya. Nah, bagaimana dengan hasil karyanya? Apakah harus sama atau tidak Bu? Daya otomatis berbeda-beda sesuai dengan Ya. Jadi produknya pun, hasilnya pun akan berbeda-beda ya Bu ya, sesuai minat dan bakat dari anak. Nah, kemudian setelah tadi berarti itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, setelah pembelajaran berdiferensiasi diterapkan, bagaimana dengan sosial emosional anak itu Bu? sosial ini misalnya itu saya akan melakukan ketika doa Ya. belajar, kemudian dijelaskan manfaat dari doa tersebut, terus ada sikap itu dari sikap kepedulian dan tanggung jawabnya. Ya, misalnya ketika berdoa, anak itu tidak hanya berdoa saja ya Bu ya, tapi dijelaskan juga
manfaat berdoa itu bagaimana. Kemudian dari sikapnya itu, dia itu kan nanti membuat diagram ya Bu ya. Jadi harus teliti dan harus tanggung jawab bersama kelompoknya, yaitu memang harus ditanggung. Nah setelah belajar, tentu saja ketika belajar itu anak pasti suka buyar ya Bu ya, konsentrasinya suka kemana gitu kan, tidak fokus. Nah bagaimana untuk ibu mengembalikan konsentrasi anak atau kefokusan anak ketika belajar? Mengembalikannya biasanya kan sebelumnya kita melakukan kesepakatan kelas. Iya, betul. Nah, di awal pembelajaran dan akan melakukan mindful atau debriefing. Oh iya. Biar mereka itu terus lagi konsentrasi. Ya kalau sudah anak kelihatan lelah ya Bu ya, tidak semangat, maka kita harus mengembalikan semangat atau fokus anak itu dengan mindfulness ya Bu ya, atau kesepakatan kelas juga tadi disampaikan bahwa kalau belajar itu harus seperti apa, nah kita kembalikan lagi ke situ, diingatkan lagi ya Bu ya. Nah kemudian area yang ingin Ibu capai pada pembelajaran besok itu apa Bu? Ini pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat mereka. Iya, tentu saja ya, tadi sudah dikatakan bahwa minat bakatnya berbeda, kemudian karakternya berbeda. Tentu saja kita harus bisa memenuhi semua kebutuhan murid tersebut dan berpihak pada murid. Nah baiklah Ibu, saya kapan ya Bu bisa mengunjungi kelas Ibu Bu? Boleh besoknya boleh atau besok? Oh iya boleh. Kalau begitu saya akan melihat proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ya Bu ya. Insya Allah besok saya akan mengunjungi kelas Ibu. Mungkin saya ingin mengetahui tentang rencana pembelajarannya seperti apa, kemudian pelaksanaan pembelajarannya seperti apa. Semoga kegiatan supervisi besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin kita boleh beraktivitas lagi ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Mamaku nggak semangat, boleh lagi semangat ya. Pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran, coba dipimpin tambahan. Sikap berdiri, beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sebelum memulai aktivitas kita. Nantinya kita belajarnya akan lebih giat, lebih rajin. Terus ilmunya juga terserap oleh kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Terus sebelum kita mulai pelajaran, coba lihat kanan kiri kalian, teman sebelah kalian ada nggak? Ada yang tidak ada? Yang kayaknya berangkat? Iya.
Iya. Terus apa lagi? Indra sebelumnya siapa? Asbik, Indra keberangkat. Kenapa? Nggak tahu kalau ada gambar. Seharusnya kalau ada salah satu teman sedang berangkat atau kalian punya kepentingan atau apa itu mengasih tahu ya, bisa lewat surat, bisa lewat sekarang kan ada grup WA, bisa lewat WA ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu dulu. Sudah pada serang apa semangat ya. Kalau dibikin sama Siva ya. Matematika dan materi diagram. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang penyajian data yang berupa dalam bentuk tabel. Sekarang kita lanjutkan materinya yaitu diagram data, di mana dalam pembelajaran hari ini tujuannya yaitu kita nanti setelah belajar kalian itu bisa memahami langkah-langkah bagaimana cara membuat diagram data dengan baik dan membuat diagram dengan baik ya. Untuk selanjutnya untuk lebih jelasnya materi kalian lihat materinya di tayangan berikut ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Pesta. Kali ini kita akan membahas cara menyajikan data dengan diagram data. Pertama, apa itu diagram data? Diagram data merupakan salah satu cara menyajikan data dengan menggunakan gambar data. Ini disatukan atau belum bisa nanti ya. Nanti tugasnya terus kelompok dua ini ya bisa di dua meja disatukan aja apa dua meja disatukan. So, cari posisi yang enak. Terus tidaknya kita bermain game di kelas. Oke, tentang diagram data. Ya, kalau kita di luar dulu di halaman depan, cari tempat yang nyaman.
Tos, tinggal nuinya. Pensil. Oh, pulpen. Yo yo, siap-siap. Nanti ini kan ada kartu, benar kartu ya, kartu gambar ya. Nanti kalian mengambil satu-satu, jangan melihat bagian apa. Nanti ya, kalau sudah dapat semua, kita main ping-pong dari urutan lagi ya. Yang dapat pulpen, nah di sini apa satu. Nanti kalau yang dapat pensil, ini tetap yang tadinya di pulpen tetap berdiri di sini, ya. Di angka 1 tuh, ya. Terus ada lagi yang dapat pulpen berarti naik lagi di angka 2. Terus buku, kalau dapat 1, ya di angka 1. Terus buku lagi, ada lagi buku berarti nanti di angka 2, luruskan ya, begitu seterusnya ya, paham? Paham. So, dari yang melihat ambil nah, pegang nanti dulu, pegang dulu. Tutup. Jangan dilihat, jangan dilihat. Tadi apa? Lihat angka. Sekarang kalian berdiri seperti ini kan, sudah seperti membentuk diagram apa? Diagram baca. Kita baca yang mendapat buku. Yang berapa? Yang mendapat pulpen. Ada berapa? Dan yang terakhir, meja dapat berapa? Berapa? Jadi semuanya kita ini bahwa yang jumlah kesemuanya yaitu ya. Nah, balik ke kelas. Nanti hasil dari ini ya, kamu tuangkan buat gambar diagram batang. Oh, yang dapat buku berapa tadi? Ingat ya. Oh, yang dapat pulpen berapa tadi? Yang dapat meja berapa tadi? Nah, gambar dalam sebuah diagram batang. Paham? Silakan. Silakan. Ya, dicopot sepatunya. Setelah kita jadikan
yang bermain game ya sampai kepanasan, penuh ya. Yang mengerjakan tugas tadi di kelas di sini, yang menonton video sama yang mendengarkan rekaman penjelasan itu juga jenuh ya. Kita bermain tepuk dulu untuk menyedarkan kita lagi. Oke. Gini, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4 gimana? Tepuk 4 itu 2 kanan, 2 kiri, tepuk 4, tepuk 5, waktunya di 4, 3 kali tepuk 5. Masih ada yang belum konsentrasi, ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, 2 kali kanan, 2 kali kiri, tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Oke, sudah konsentrasi belum? Sudah belum? Belum. Sekali lagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi 1. Tepuk siang. Tepuk malam. Itu tepuknya kemarin dibacakan. Sekarang belum. Kalau sudah, silakan tiap-tiap kelompok dipresentasikan ke depan. Kelompok 1. Jadi dari 20 siswa kelas 5, nilai dari hasil matematika adalah yang mendapatkan nilai 50 1 siswa, yang mendapatkan nilai 60 3 siswa, yang mendapatkan nilai 70 4 siswa, yang mendapatkan 80 6 siswa, dan yang mendapatkan 90 3 siswa, yang mendapatkan nilai 100 3 siswa. Jadi semuanya ada berapa kelas siswanya? 20. Buku dari teman, sumber dari sebenarnya, dan belajar dari kawan. Semuanya ada dalam kegiatan. Ya. Seperti itu ya, gambaran kita membuat diagram bisa dibawa. Seperti tadi kan ada dua bentuk diagram ya. Kita samakan yang satu aja diagram batangnya. Vertikal atau horizontal kan? Apa? Vertikal. Terus nih yang nilai kalau seumpama jaraknya sama itu harus jaraknya harus sama. Terus ada keterangan yang ke atas itu jumlah siswa ya seperti itu kesimpulannya ya. Ada pertanyaan tidak? Kalau sudah paham kita ibu mau mencoba kemampuan kalian, kemampuan pemahaman kalian dari materi pada pertemuan kita hari ini ya. Kita akan
dilakukan tes tulis. Soalnya kalian langsung tulis jawabannya saja di buku kalian masing-masing. Nanti saya gambarkan di layar. Ya. Ke bawah nomor 2. Sudah? Tiga. Dan yang terakhir 4. Kalian yang buat coba buat biar matang karena data berikut. Sudah? Ya. Nanti sambil koreksi. Ayo, ya. Nah, kembali lagi nanti ibu analisis dulu. Setelah ibu analisis, ternyata masih ada yang belum mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini, ya. Jadi nanti ibu akan mengadakan penilaian dan skripsi. Yang sudah mencapai, alhamdulillah sudah 50% ke atas, ya. Masih sebagai separuh lebih. Tinggal beberapa anak aja yang masih belum tercapai, ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya. Sebelum ibu akhiri pertemuan pada pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Beda dari sama, sekarang sama Reina. Sikap berdiri. Beri salam. Duduk yang rapi. Selamat pagi Bu Lilis, bagaimana kabarnya Ibu? Boleh sehat Bu?
Ada waktu ibu hari ini? Kebetulan sekali ya Bu, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait kemarin ya kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya, di kelas 5. Nah, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Jadi berbagi pengalaman ya Bu ya tentang proses pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan, sudah Ibu praktekkan di kelas juga. Nah, kalau boleh tahu perasaan Ibu kemarin setelah di supervisi akademik seperti apa Bu? Sekali karena nyata banget dan juga karena masyarakat saya Ya. Oh iya. Ibu merasa tertantang ya Bu ya, karena kemarin Ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berbagai strategi, ada yang menggunakan video ya Bu ya, untuk yang visual, kemudian ada yang penjelasan langsung atau rekaman ya untuk yang auditory, dan untuk yang kinestetik Ibu biasanya kan Ibu hanya menggunakan satu strategi ya Bu ya, kemarin Ibu menggunakan begitu ada 3 ya dari diferensiasi. Nah, dari yang kemarin Ibu laksanakan, apakah rencana-rencana Ibu yang sudah dituangkan di RPP sudah terlaksana dengan baik Bu? Alhamdulillah ya. Nah, bagaimana pelaksanaan itu? Sebenarnya saya melakukan pembelajaran ke kelompok murid yang begitu saya belajar ya, penjelasan secara langsung kemudian seperti yang dari penjelasan dari kalian itu melaksanakan pembelajaran melalui tim yang ya seperti tadi ya, Ibu menggunakan strategi pembelajaran visual dengan auditory dan lain-lain. Nah, jadi rencana-rencana yang Ibu tuangkan di RPP tersebut pada praktek pembelajarannya sudah Ibu lakukan Ibu ya. Nah, kalau untuk tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Apakah sudah tercapai? Bisa mampu membuat Jadi tujuannya itu murid bisa membuat diagram batang dengan langkah-langkahnya yang sudah Ibu jelaskan tadi di video ya, kemudian di penjelasan langsung ataupun di permainan gitu. Nah, pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya tujuannya. Nah, untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut, apa daya dukungnya itu gitu? Sarana ya, jaringan internet tentu saja, gitu ya. Iya. Oh iya betul. Iya, jadi sarana prasarana ya, kemudian juga TIK-nya ya Bu ya. TIK-nya disertai dengan jaringan internetnya, kemudian lahan atau lapangan yang bisa Ibu gunakan untuk bermain game, karena kemarin Ibu di halaman sekolah ya. Nah, itu mungkin sebagai metode ya pembelajaran yang sudah berhasil. Berarti itu adalah kelebihan ya Bu ya. Coba Ibu jelaskan kembali kelebihannya tersebut. itu dari Iya. Strateginya tadi ya diferensiasi tersebut. Jadi Ibu sudah menggunakan strategi, kemudian TIK ya.
Nah, kemudian juga tentunya juga tadi ada diferensiasi ya, yang tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Nah, dari kelebihan tadi Bu, apakah ada kekurangannya? Tidak ada ya, ya mungkin sudah cukup Ibu rasa seperti itu. Nah, kalau begitu berarti itu adalah hal yang harus Ibu pertahankan Bu ya. Jangan hanya bagaimana ya, jangan hanya melaksanakan ketika diobservasi saja. Nah, setelah Ibu merasa berhasil ya Bu ya dalam pembelajaran kemarin, tentu ada apa ya namanya? Ada pendukung atau teman yang mendukung dengan pencapaian Ibu. Ada teman yang mendukung Bu? Tentu saja ya, mungkin dari persiapannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian setelahnya itu juga ada teman yang membantu ya Bu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tidak yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Apa yang sudah saya Ya. terus menerapkan pembelajaran diferensiasi dan SE kepada pembelajaran Jadi Ibu ingin ya semua teman kita itu di sekolah menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian bisa melaksanakannya kepada murid-muridnya ya Bu ya. Dan Ibu juga inginnya ibu sendiri pun ingin selalu melaksanakan pembelajaran tersebut ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk kedepannya, untuk kemajuan SD Negeri 2 Sini.